Waalaikumsalam, Bu Isma. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Putut? Baik, alhamdulillah, Bu Isma. Bagaimana dengan Bu Isma? Alhamdulillah, baik juga, Bu. Iya, Bu. Jadi begini, Bu, saya menemui Bu Putut ini tadi ingin melaksanakan kegiatan supervisi akademik di kelas Bu Putut. Oh iya, Bu. Dalam kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahap, Bu. Yang pertama itu adalah kegiatan praobservasi, lalu yang kedua adalah kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah kegiatan pasca observasi. Nah, yang kita laksanakan saat ini adalah percakapan awal atau praobservasi. Nah, tujuan dari kegiatan praobservasi ini adalah untuk menentukan jadwal observasi pembelajaran di kelas, lalu jadwal pasca observasi, dan menentukan tujuan pengembangan yang ingin Bu Putut capai, lalu pemilihan strategi pembelajaran. Iya, Bu, siap. Nah, setelah melakukan kegiatan praobservasi ini nanti saya akan melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas Bu Putut. Ya, nanti akan saya catat kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Putut sesuai dengan pengembangan yang nanti ditentukan oleh Bu Putut sendiri. Oke, siap, Bu Isma. Nah, tujuan tadi sudah kita bahas ya, Bu. Lalu sekarang kita menetapkan jadwal. Nah, Bu Putut ini mengajar di kelas berapa, Bu? Saya mengajar kelas 5, Bu Isma, saat ini. Jumlah muridnya berapa, Bu? Ada 23, Bu. 23, berarti termasuk kelas besar ya, Bu? Ya, lumayan. Terbanyak yang kedua, yang pertama itu di kelas 3, ada 20. Nah, sudah kurikulum merdeka atau masih kurikulum 13 ya, Bu? Saat ini masih kurikulum 13, Bu. Mungkin nanti tahun ajaran baru itu pakai kurikulum merdeka. Di tahun ini baru 2 kelas 1 sama kelas 4. Jadi nanti kurikulum merdeka ini bertahap. Seperti itu. Jadi kemungkinan tahun depan ya, Bu? Iya, betul. Berarti untuk saat ini masih menggunakan tema gitu ya? Iya, betul sekali. Nah, nanti untuk kegiatan observasi Bu Putut memilih tema berapa? Saya akan memilih tema 8, Bu. Tema 8, subtema 1 yaitu tentang manusia dan lingkungan. Manusia dan lingkungan. Tapi nanti saya tekankan yang mutolnya saya ambil yang IPA. Ada materi apa, Bu, yang dipilih? Nanti materinya karena ini subtema 1, tema 8 berarti itu tentang siklus air. Pelaksanaannya nanti kapan, Bu, ini pelaksanaan? Karena sesuai jadwal hari Jumat, Bu. 26 tanggal 26 Mei besok. Jamnya? Jam pertama. Jam pertama berarti pukul 7 sampai Iya. pukul 9. Betul. Kalau boleh tahu nih, kenapa Bu Putut memilih materi siklus air? Ini karena ada latar belakangnya ya, Bu. Ini kelas 5 termasuk murid yang hiperaktif. Maksud saya ketika saya melakukan proses pembelajaran ini anak-anak banyak yang tidak fokus atau sibuk dengan sendirinya, gaduh seperti itu, ramai. Nah, saya ingin mencoba nanti ketika melakukan proses pembelajaran menggunakan berbagai media untuk menarik mereka agar lebih fokus dengan pembelajaran seperti itu, Bu Isma. Sehingga nanti harapan saya nanti keaktifan siswa ini itu bisa tercipta sehingga terjadi hubungan timbal balik antara guru dengan murid seperti itu juga sesama murid juga ya? Iya, seperti itu. Karena memang kelas 5 ini sering ramai gaduh seperti ini. Saya ingin mencoba merubah cara mengajar saya seperti itu. Berarti mereka gaduh tapi kalau pelajaran kurang aktif gitu ya, Bu? Iya, jadi aktif. Mereka gaduh di tempat yang kurang tepat gitu ya? Iya, sehingga saya juga harus gimana caranya ini supaya anak-anak itu biar fokus pada pembelajaran. Jadi Bu Putut merasa kalau murid-muridnya itu suka ribut dan gaduh, lalu ingin mencoba beberapa media untuk meningkatkan motivasi mereka. Iya, betul supaya juga aktif gitu loh mereka. Itu ide yang bagus sekali, menggunakan berbagai macam media. Lalu media apa, Bu, yang akan digunakan nanti?
Nanti rencananya saya akan menggunakan ada beberapa media Bu, ada video karena ini siklus air, tidak hanya video juga, nanti juga saya akan menampilkan gambar, kemudian nanti saya juga akan menggunakan diorama. Jadi menggunakan gambar, video, dan diorama. Betul Bu. Gitu. Kenapa Bu menggunakan 3 media itu? Apakah ada pertimbangannya? Begini Bu, mungkin saya ingin melakukan dialog dengan murid-murid. Sebenarnya anak-anak itu pengen apa sih? Mungkin kayak seperti mencari apa sih minat mereka ketika mau belajar gitu. Kan banyak ada anak-anak yang bilang, saya pengen seneng video Bu, seneng gambar Bu, seneng nyanyi Bu, sehingga kenapa Kak saya tidak coba untuk memetakkan mereka gitu ya, dengan mewujudkan keinginan mereka dengan harapan nanti bisa proses pembelajaran itu jadi interaktif, meningkatkan motivasi mereka untuk lebih aktif, sehingga secara tidak langsung saya sudah melakukan atau memetakkan kebutuhan mereka gitu. Ada yang suka video, nyanyi, gambar, itu berusaha memberikan kelas impian mereka sesuai dengan minat mereka. Berarti sebelum memutuskan untuk menggunakan media itu, Bu Putut memetakan murid terlebih dahulu. Iya, secara tidak langsung. Ya, saya lalu pengamatan gitu. Ya, nanti dibentuk beberapa kelompok mana yang suka video, nyanyi, biasanya gitu ya Kak. Betul sekali Bu. Jadi ada yang suka apa tadi Bu, gambar, visual. Berarti kayak belajar visual gitu ya Bu. Ya, ada yang audio mungkin menyanyi, ada juga yang praktek-praktek menggunakan sampel diorama nanti yang bisa saya pakai seperti itu. Itu dari segi pembelajaran berdiferensiasinya ya. Iya betul. Lalu berdiferensiasi. Untuk pengelolaan kelasnya seperti apa? Mungkin menggunakan pembelajaran selain diferensiasi, mungkin pembelajaran sosial emosional. Iya Bu, betul sekali, sehingga di situ biar anak tidak jenuh ketika pembelajaran, mungkin di tengah-tengah kegiatan pembelajaran saya menerapkan itu Bu, mindfulness atau technique stop, dimana nanti itu dengan kegiatan tersebut anak biar tidak jenuh, memusatkan fokus, sehingga nanti rencana saya di tengah-tengah pembelajaran itu nanti itu saya menggunakan mindfulness atau technique stop ini dengan tujuan biar anak itu lebih fokus, karena nanti juga rencana saya itu kan dibuat beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok nanti akan maju presentasi. Nah, dengan menggunakan teknik stop itu nanti tujuan saya biar mereka lebih fokus seperti itu, biar tidak jenuh atau stres ketika pembelajaran, mengumpulkan semangat ibaratnya pecah sih seperti itu. Ya, saya sendiri juga suka butuh kegiatan mindfulness itu ya, untuk memusatkan perhatian siswa. Sehingga tidak selalu melulu pembelajaran, jadi di tengah-tengah kita ada jeda mereka untuk merefresh gitu ya. Ya, merefresh seperti itu. Lalu tujuan pembelajarannya apa Bu? Rencananya tujuan pembelajarannya ada 5 Bu. Di situ yang pertama, tadi kan saya menggunakan ada media gambar, video, kemudian diorama ya. Yang pertama tujuannya adalah melalui tayangan gambar atau infografis, murid dengan gaya belajar visual dapat menganalisis proses terjadinya siklus air dengan komunikatif. Kemudian tujuan yang kedua, nanti melalui video dan tanya jawab, murid dengan gaya belajar auditory nanti bisa menganalisis proses terjadinya siklus air dengan interaktif. Yang ketiga, melalui percobaan sederhana Bu, murid dengan gaya belajar kinestetik ini dapat menganalisis sama peristiwa siklus air dengan kreatif. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan mengamati, murid dapat menyimpulkan tentang siklus air. Kemudian yang terakhir, nanti itu adalah presentasi, murid dapat menyajikan hasil diskusinya tentang siklus air dengan tepat. Jadi tujuan pembelajarannya ada 5 ya Bu. Iya, betul. Yang pertama menggunakan gambar untuk memenuhi kebutuhan siswa yang visual belajarnya itu. Lalu yang kedua menggunakan video untuk
auditori. Betul. Lalu yang ketiga, melalui percobaan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang kinestetik. Betul. Lalu Bu Putut menyuruh mereka untuk mengamati ya Bu, Iya. media-media, ketiga media itu. Lalu setelah itu presentasi. Iya itu supaya terjadi keaktifan. Itu kan tadi Lalu presentasi biar aktif gitu ya. selain itu membantu mereka untuk percaya diri maju ke depan seperti itu. Nah, lalu pengembangan yang ingin Bu Putut capai ya Bu. Ketika melalui proses pembelajaran itu ada area pengembangan yang ingin saya capai. Yang pertama itu saya ingin menciptakan keaktifan siswa ini sangat penting ya. Karena kalau sudah pembelajaran itu sudah aktif, itu kan berarti pembelajarannya kan tidak membosankan atau menjenuhkan. Pembelajaran pun juga menarik, pemahaman materi pun juga terserap dengan baik seperti itu. Yang pertama keaktifan siswa. Yang kedua tadi Bu, ketika saya melakukan diskusi dengan anak-anak kepengen belajar yang seperti apa, itu dengan melakukan pemetaan kebutuhan gaya belajar siswa. Anak-anak ada yang bilang suka video Bu, ada yang suka menyanyi, ada yang suka membuat sesuatu, sehingga saya mencoba untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian area yang ketiga yaitu ingin tadi PSE Bu, penerapan sosial emosional tadi dengan supaya tidak stres atau tidak jenuh, sehingga menerapkan mindfulness atau teknik stop tadi. Seperti itu. Jadi pengembangannya Bu Putut ingin mengembangkan keaktifan siswa itu Iya, yang pertama. betul sekali. Lalu yang kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui beberapa media konten gitu ya. Diferensiasi secara konten ya Bu, dengan gambar, video, dan diorama. Betul. Nah, lalu yang ketiga, menerapkan pembelajaran sosial emosional ya Bu, Iya, betul. untuk meningkatkan fokus melalui kegiatan mindfulness dengan teknik stop. Untuk mengurangi mereka ribut atau gaduh, Iya. mungkin itu bisa saya terapkan nanti. Bagus sekali Bu. Lalu strategi apa yang Bu Putut siapkan untuk mencapai ketiga pengembangan kompetensi yang ingin Bu Putut capai? Ya, strategi yang saya persiapkan, yang pertama itu saya menggunakan beberapa metode Bu, ketika proses pembelajaran, yaitu adanya metode diskusi, dan nanti metode diskusi ini nanti saya akan memberikan sebuah LKPD, karena tadi kan saya bentuk beberapa kelompok ya, saya berikan mereka LKPD, dan di situ ada sebuah pertanyaan atau sebuah lembar kerja yang nanti itu bisa digunakan mereka untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan LKPD. Kemudian ada juga nanti setelah diskusi, saya mengharapkan anak-anak nanti bertanggung jawab dengan hasil pekerjaannya dengan cara mempresentasikan sesuai dengan mereka apa yang sukai tadi Bu. Misalnya yang tadi yang ada yang suka visual atau menggambar, anak mempresentasikan maju dengan berupa gambar. Mungkin tadi anak-anak ada yang suka menyanyi auditori, mereka bisa mempresentasikan dengan cara menyanyikan. Dan kemudian yang ketiga mungkin membuat diorama tadi. Yang penting tujuan dari pembelajaran itu tercapai semuanya dengan tiga media yang digunakan. Seperti itu. Selain itu strategi juga tadi menggunakan teknik stop untuk mengembalikan mereka semangat, memotivasi mereka, karena namanya presentasi kan butuh Energi lebih. Percaya diri supaya mereka tidak tegang atau sehingga menggunakan teknik stop seperti itu. Itu strategi saya nanti yang saya akan gunakan. Jadi strateginya tadi untuk keaktifan siswa untuk menggunakan diskusi dan presentasi. Iya, betul. Lalu untuk pembelajaran diferensiasinya menggunakan 3 diferensiasi konten, medianya tadi Ada visual, gambar, video, dan diorama. Ya. Lalu untuk KSE-nya atau pembelajaran sosial emosional nanti akan menerapkan teknik stop tadi. Iya. Bagus sekali bentuk rencananya. Semoga besok di acara di kegiatan observasi pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar sesuai yang Bu Putut harapkan. Masih belajar Bu, butuh bimbingannya dengan Bu Isma yang lebih
banyak pengalamannya. Sama-sama belajar, kita belajar bersama. Iya betul. Ya, begitu Bu Putut kegiatan kita pada observasi ini. Besok kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Saya akan melakukan kunjungan di kelas Bu Putut sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan tadi ya Bu. Hari Jumat tanggal 26 Mei pukul 7 sampai pukul 9. Iya betul Bu. Sampai jumpa lagi besok pagi Bu Putut. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Risma, bimbingannya ya Bu. Sama-sama Bu, kita belajar bersama.